Permasalahan pertama, berobat dengan menggunakan tetesan yang dimasukkan di hidung. Ya, biasanya satu tetes saja, kadang-kadang cuma satu tetes. Ya. Kalau seandainya 10 tetes ini batal jelas. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, dalam hadis Lakid bin Sabrah, kata Rasulullah SAW, wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Kata Nabi, hendaknya kau tatkala berwudu bersungguh-sungguhlah untuk menghirup air istinsyaq. Kecuali kau sedang puasa. Kalau kau sedang puasa jangan bersungguh-sungguh, khawatir bablas masuk. Nah, ini menunjukkan kalau seorang menghirup air kemudian dia telan maka puasanya batal. Karena kita tahu hidung dan mulut adalah dua saluran yang menyampaikan ke dalam apa? Lambung. Tidak ada yang ragu, hidung dan mulut adalah saluran yang bisa mengantarkan kepada lambung. Makanya Nabi melarang seorang tatkala berwudu, tatkala sedang puasa jangan terlalu kencang, kata Nabi, hirup airnya. Khawatirnya kebablasan. Tapi kalau seorang sedang tidak puasa enggak jadi masalah. Kata Nabi, hirup dengan dalam-dalam, ya. Nah, sekarang kalau ada pengobatan menggunakan tetesan air di hidung, obat. Satu tetes kanan, satu tetes kiri. Apakah puasanya batal atau tidak? Antum gimana? Batal atau tidak? Hah? Batal atau tidak? Ulama saja khilaf apalagi antum. Sebagian ulama mengatakan tidak batal. Kenapa? Kalau cuma satu tetes, dia tidak akan sampai ke lambung. Kenapa? Dia sudah terserap oleh selaput-selaput yang ada di sekitar apa? Hidung. Karena untuk sampai ke lambung jauh, dia harus naik dulu, kemudian berputar, masih kan jauh itu. Belum sampai ke lambung sudah habis. Paham? Yang jadi saya ingatkan tadi, yang menjadikan batal itu kalau sampai ke lambung. Karena kita sepakat yang masuk dalam rongga mulut, rongga hidung, selama bisa dikeluarkan atau tidak sampai ke lambung tidak membatalkan puasa. Karena kita berkumur-kumur, kita masukkan air dalam rongga mulut, ternyata dimaafkan. Oleh karenanya mereka sebagian mengatakan yang kalau cuma satu tetes maka tidak sampai ke lambung karena dia melalui perjalanan yang jauh dan dia sudah terserap oleh selaput-selaput hidung, kemudian mungkin selaput yang lainnya sehingga sampai ke lambung sangat sedikit. Kalaupun sampai ke lambung, ya itu tidak sampai ke lambung. Kalaupun sampai ke lambung maka sangat-sangat sedikit. Lebih sedikit daripada sisa air wudu, sisa kumur-kumur tatkala berwudu. Oleh karenanya dimaafkan karena niatnya bukan untuk minum dan makan. Memasukkan obat niatnya untuk apa? Berobat. Innamal a'malu binniyat. Niat sangat penting. Niat sangat penting. Tapi seandainya 10 tetes kemungkinan besar masuknya apa? Banyak. Ya, itu membatalkan. Tapi kalau sangat sedikit maka menurut sebagian ulama tidak membatalkan wudu. Kemudian perkara berikutnya yang juga masuk dalam melalui hidung, gas oksigen. Kalau orang sakit hirup oksigen, batal puasa atau tidak? Ya. Dia sakit kemudian harus butuh oksigen, taruh ini alat kemudian dihirup oksigennya. Puasanya batal atau tidak? Ya jelas tidak lah. Ente hirup udara juga tidak apa? Tidak batal apalagi apa? Apalagi oksigen murni. Ya. Ini udara campur-campur asap kendaraan saja tidak batal apalagi oksigen apa? Murni. Demikian juga masalah kalau tadi inhaler, kalau yang cuma hidung aja apa namanya? Yang dihirup buat pilek itu namanya? Fix inhaler ya. Bedanya tadi apa namanya sama-sama inhaler. Yang tadi yang dimasukkan ke mulut namanya apa itu? Hah? Coba nama ilmiahnya apa? Ventolin. Ventolin ya. Ventolin kalau yang ini namanya inhaler. Ini namanya ventolin, namanya inhaler. Ya, kalau ventolin saja tidak membatalkan puasa apalagi cuma inhaler. Paham ya? Ini perlu kita mungkin orang ada yang pilek kemudian ingin melapangkan hidungnya supaya mudah bernapas, dia pakai inhaler, maka tidak membatalkan puasa. Sedangkan ventolin saja tidak membatalkan puasa apalagi inhaler.